Sejarah kerajaan di telatah Nusantara ini tidak semua berjalan mulus dalam proses suksesinya. Tak sedikit yang berdarah-darah saling bunuh antar saudara sendiri. Semua demi sebuah kekuasaan. Dan kebesaran kerajaan Mataram Islam dengan segala warisan bangunan megah di Istana Pelarat pun hancur, tidak tersisa oleh ganasnya pasukan pemberontak pimpinan Trunojoyo yang juga beragama Islam. Istana dan segala isinya diangkut, para prajurit banyak dibunuh, banyak terbunuh dan ditawan. Puluhan perempuan cantik, putri raja, putri abdi dalam keraton juga diangkut untuk melayani nafsu seksualnya dan juga dijadikan budak mereka. Zaman keemasan Mataram Islam berakhir kelam. Sejarah mencatat Trunojoyo berhasil menyudahi kerajaan Mataram Islam pada tahun 1677. Siapa Trunojoyo dan bagaimana dia bisa memobilisasi pasukan pemberontak hingga mampu meruntuhkan nama besar Mataram Islam? Kakek Trunojoyo berasal dari Madura. Kisahnya pada tahun 1624 Sultan Agung mengekspansi wilayah kekuasaan ke bagian timur Jawa bahkan hingga ke Pulau Madura. Sesudah menaklukkan Madura, Sultan Agung membawa pulang sejumlah tawanan. Salah satunya adalah Raden Prasena, salah seorang bangsawan Madura yang disegani. Di istana raja, Raden Prasena menunjukkan kualitas dirinya. Selain penampilannya yang good looking, Raden Prasena juga memiliki karakter atau sifat yang baik. Mempertimbangkan itu semua, Sultan Agung menikahkannya dengan salah satu putrinya. Raden Prasena pun menjadi menantu dan diberi tugas menjadi penguasa bawahan Mataram Islam untuk wilayah Madura Barat. Raden Prasena kemudian diberi gelar Panembahan Cakraningrat atau Cakraningrat I. Meski diberi tugas sebagai penguasa Madura, Cakraningrat I lebih banyak berada di Mataram. Cakraningrat I memiliki anak dari selir yang diberi nama Raden Demang Mloyokusumo. Putra Cakraningrat I ini juga diberi tugas menjalankan pemerintahan sehari-hari di Madura Barat. Baik Cakraningrat I maupun Raden Demang, keduanya merupakan panglima perang bagi Mataram Islam. Dari Raden Demang Mloyokusumo ini lahir Trunojoyo. Pada saat Trunojoyo masih remaja, Cakraningrat I dan Demang Mloyokusumo ditugaskan untuk memadamkan pemberontakan Pangeran Alit pada tahun 1665. Cakraningrat I dan Demang tewas dalam pertempuran itu. Selepas ditinggal ayahnya, Trunojoyo kemudian tinggal bersama pamannya Raden Undagan, adik Mloyokusumo. Raden Undagan yang bergelar Panembahan Cakraningrat II juga diberi tugas untuk menguasai wilayah Madura, walau kesehariannya berada di Mataram. Pada saat dewasa, Trunojoyo meninggalkan sang paman di keraton lantaran cinta terlarang dengan putri pamannya dan bisa mengancam jiwanya. Trunojoyo lalu tinggal bersama Raden Kajoran Ambalik, seorang ulama dan kerabat istana Mataram. Trunojoyo kemudian menjadi menantu Raden Kajoran. Pada tahun 1670 terjadi perselisihan di Kesultanan Mataram antara Sultan Amangkurat dengan putra mahkotanya Adipati Anom. Untuk merahasiakan pergerakan, Adipati Anom diam-diam meminta Raden Kajoran alias Panembahan Romo. Pada kesempatan ini Raden Kajoran memperkenalkan menantunya yakni Trunojoyo untuk ikut ambil bagian dalam pemberontakan. Adipati Anom berjanji menyerahkan Madura Barat yang waktu itu dipimpin oleh Tumenggung Yudonegoro kepada Trunojoyo sebagai
imbalan. Dari perjanjian dengan Adipati Anom ini, Trunojoyo mulai menguasai Madura Barat. Sejarawan Belanda Haji de Graaf dalam bukunya Runtuhnya Mataram 1987 menulis bahwa penguasaan Trunojoyo atau Madura Barat dilakukan melalui strategi diplomasi yang jitu menghadapi Tumenggung Yudonegoro. Yang pertama, dia membawa hasil perjanjiannya dengan Adipati Anom. Kedua, Trunojoyo berhasil meyakinkan Tumenggung bahwa dirinya pewaris yang sah kekuasaan Madura Barat karena merupakan cucu dari Cakraningrat I. Setelah menguasai Madura Barat secara damai, Trunojoyo dengan cepat membentuk laskar yang berasal dari rakyat Madura. Kebanyakan laskar yang direkrut adalah mereka yang tidak menyukai Mataram Islam. Bermodal pasukan yang militan itu, Trunojoyo merebut satu persatu wilayah Mataram. Sebelum merebut wilayah bagian Mataram, ia terlebih dahulu menculik Cakraningrat II dan diasingkannya ke Lodaya, Kediri. Setelah itu, pada tahun 1674, ia berhasil merebut seluruh kekuasaan di Madura dan memproklamirkan diri sebagai Raja Merdeka dan memastikan dirinya sejajar dengan Raja Mataram Islam. Dukungan rakyat Madura begitu kuat karena Cakraningrat I de facto tidak pernah memperhatikan mereka. Untuk menambah kekuatan, Laskar Madura pimpinan Trunojoyo bekerja sama dengan Kraing Galengsong, pemimpin kelompok pelarian dari Makassar, pengikut setia Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok Makassar itu berpusat di Demang, Panarukan. Mereka bersatu memerangi Amangkurat I yang bekerja sama dengan VOC untuk memerat hubungan Trunojoyo, bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Kraing Galengsong. Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama. Dengan kekuatan semakin besar, mulai September 1676, Laskar Madura ekspansinya ke Mataram. Perang digodok pecah pada tanggal 16 Oktober 1676. Pada perang ini, sejumlah bangsawan Mataram gugur. Di antaranya Panji Wirobumi, Kiai Ngabei Wirojoyo, Kiai Ronggo Sidayu, dan Pangeran Purboyo. Selanjutnya pada Oktober 1676, Lasem dan Rembang ditaklukkan. Pada 20 November 1676, Jepara diserang. Namun karena kota ini dilindungi oleh VOC Belanda, pasukannya tidak menghancurkannya. Pada Desember 1676, Demak dikuasai. Di sini sekitar 11.000 pasukan Mataram meninggalkan Demak. Selanjutnya, pada Desember 1676, Laskar Madura menyerang kota Semarang. Adipati Semarang Naya Citra melarikan diri, sedangkan bawahnya Astrayudo membelot mendukung pasukan pemberontak Trunojoyo. Kemudian Laskar merebut Pekalongan. Tegal direbut pada Januari 1677 tanpa kekerasan. Cirebon yang dipimpin oleh Adipati Martodipo menyerah pada Januari 1677. Pada April 1677, Trunojoyo mengirim pesan kepada VOC Belanda bahwa separuh wilayah Mataram telah ditaklukkan dan target puncak adalah ibu kota Mataram di Pleret. Pasukan Trunojoyo akhirnya berhadapan melawan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan
Oktober 1677, pasukan Adipati Anom berhasil dilumpuhkan. Puncaknya menyerbu Pleret. Dalam serangan ini, Amangkurat I melarikan diri dari keratonnya. Ia menyingkir ke arah barat. Setelah terdesak ke Banyumas, kemudian ke Aji Barang dan Wonoyoso, Amangkurat I akhirnya meninggal di daerah Tegalwangi. Pleret dan istrinya dijarah. Putri istana diculik. Bahkan kemudian Trunojoyo mengawini dengan paksa putri Amangkurat I setelah diculiknya. Merasa Mataram Islam sudah runtuh, Trunojoyo membangun basisnya di Kediri dan mengangkat dirinya sebagai penguasa Mataram Islam. Namun, Adipati Anom yang dinobatkan menjadi Amangkurat II bersiasat. Ia kemudian mendekati VOC dan meminta dukungan untuk memerangi Trunojoyo. Ia berjanji seluruh biaya perang ditanggung oleh Mataram dan sebagian daerah Mataram seperti Semarang akan diserahkan kepada VOC sebagai imbalannya. Pada April 1677 pasukan VOC menyerang Surabaya dan berhasil menguasainya. Setelah menguasai Surabaya, VOC mengirimkan ekspedisi ke Kediri. Ekspedisi yang dipimpin oleh Antoni Hurt ini kurang lebih berjumlah 3.000 orang yang terdiri dari orang Belanda, Ambon dipimpin oleh Jonker, Bali, dan Bugis dipimpin oleh Arupalaka. Mereka dibantu oleh pasukan Mataram yang masih setia kepada Amangkurat II. Dengan pasukan itu, benteng pertahanan Trunojoyo sedikit demi sedikit dapat dikuasai oleh VOC. Pada 27 Desember 1679, kepada Kapiten Jonker mengepung Trunojoyo di tempat persembunyiannya di lereng Gunung Kelut. Trunojoyo ditangkap hidup-hidup lalu diserahkan kepada Amangkurat II yang berada di Payak Mandul. Pada Januari 1680 setelah bertemu, Amangkurat II atau Adipati Anom mengatakan kepada Trunojoyo, "Saya ampunkan kamu dan mengangkat dirimu sebagai Adipati Madura." Perkataan itu disusul dengan tikaman keris ke tubuh Trunojoyo dengan sadisnya hingga tewas di hadapannya. Demikianlah cuplikan kisah rebutan kekuasaan beraroma dendam di era kerajaan Mataram Islam. Semoga bermanfaat walau tak sependapat. Rahayu berkah Gusti.